Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Kenny Admirat, STB 4518, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Di sini saya akan memaparkan tentang materi filsafat ilmu yang berkaitan dengan ontologi ilmu pemasyarakatan, epistemologi ilmu pemasyarakatan, dan aksiologi ilmu pemasyarakatan. Yang pertama, ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata onto yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang keberadaan. Ontologi adalah cabang dari filsafat yang mempelajari sifat atau fenomena yang ingin diketahui manusia. Ontologi ilmu membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada, dan bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah baik itu sains hingga etik. Ontologi dalam pemasyarakatan berkaitan dengan pemahaman tentang hakikat dan realitas dari sistem pemasyarakatan, yang mempertanyakan dan memahami esensi dari hukuman, tujuan rehabilitasi, dan struktur sosial di dalam lembaga pemasyarakatan. Yang pertama yaitu hakikat hukum dan rehabilitasi, dan menelaah esensi dari hukuman dan bagaimana hukuman tersebut berfungsi dalam konteks sosial. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan meliputi apa hukuman yang dirancang untuk mencegah kejahatan, membalas dendam, ataupun merehabilitasi pelaku. Struktur sosial di lembaga pemasyarakatan, termasuk hubungan antar narapidana, petugas, dan administrasi, dan lain sebagainya. Ini mencakup pemahaman tentang norma, nilai, dan kekuasaan yang beroperasi di dalam sistem pemasyarakatan. Selanjutnya, realitas kehidupan narapidana. Ontologi membantu memahami pengalaman subjektif dari narapidana, termasuk dampak psikologis di penjara dan bagaimana hal ini mempengaruhi proses rehabilitasi mereka. Yang terakhir, tujuan sistem pemasyarakatan. Ontologi mempertanyakan tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan, apakah untuk melindungi masyarakat, menghukum pelaku, atau menciptakan perubahan positif dalam individu di dalam lembaga pemasyarakatan. Ilmu pemasyarakatan menurut sudut pandang ontologis, cara-cara memperlakukan pelanggar hukum di Indonesia, baik terkait orang yang melanggar hukum maupun barang-barang yang terkait. Fungsi dari pemasyarakatan mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan dan klien pemasyarakatan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Dikenal juga sebagai teori pengetahuan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata episteme yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Secara keseluruhan, epistemologi berarti ilmu tentang cara seorang ilmuwan membangun ilmunya. Dalam epistemologi, persoalan yang dibahas meliputi definisi pengetahuan, bagaimana seseorang mengetahui sesuatu, cara memperoleh pengetahuan, dan menilai validitas pengetahuan. Selain itu, epistemologi juga mengkaji perbedaan antara kepercayaan, pengetahuan, pendapat, fakta, kenyataan, kesalahan, gagasan, kebenaran, kepastian. Selanjutnya, epistemologi dalam konteks pemasyarakatan membahas tentang hakikat pengetahuan yang terkait dengan sistem pemasyarakatan. Dalam lembaga pemasyarakatan, pengetahuan yang didasarkan pada bukti menjadi penting. Epistemologi membantu memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan didasarkan pada pengetahuan yang valid dan relevan. Selain itu, epistemologi membantu evaluasi program dan kebijakan pemasyarakatan, membantu mengukur efektivitas intervensi rehabilitasi, serta memastikan bahwa keputusan didasarkan pada pengetahuan yang akurat dan berdasarkan bukti. Secara praktis, ilmu pemasyarakatan dalam
sudut pandang epistemologis membahas bagaimana pemasyarakatan itu terjadi. Dasar dari pemasyarakatan adalah adanya seseorang yang melanggar hukum dan menjadi narapidana. Kemudian orang tersebut dibina agar menjadi lebih baik. Ilmu pemasyarakatan mengajarkan cara membimbing, merawat, dan membina narapidana, serta mempelajari tentang hukuman dan penghukuman. Dengan demikian, epistemologi dalam ilmu pemasyarakatan membantu memahami proses dan validitas pengetahuan yang digunakan dalam sistem pemasyarakatan. Yang terakhir, aksiologi. Aksiologi adalah cabang ketiga dari kajian filsafat yang berasal dari bahasa Yunani axios, yang berarti nilai, dan logos berarti ilmu. Jadi aksiologi diartikan sebagai ilmu tentang nilai. Aksiologi mempelajari kegunaan atau nilai dari pengetahuan yang diperoleh, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Terdapat 3 bagian utama dalam aksiologi, yaitu moral conduct, aesthetic expression, dan social political. Aksiologi menjelaskan guna atau fungsi dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut sudut pandang aksiologi, ilmu pemasyarakatan mempelajari tujuan dari ilmu tersebut. Ilmu pemasyarakatan mencakup bagaimana memperlakukan orang yang menjalani hukuman di lapas ataupun rutan, serta merawat barang rampasan dan sitaan negara. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan memanusiakan manusia. Yang pertama ada restoratif justice. Konsep ini melakukan pemulihan hak korban dan reintegrasi sosial narapidana melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selanjutnya, nilai-nilai etika. Aksiologi mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai etika mempengaruhi kebijakan pemasyarakatan, seperti apakah kebijakan tersebut memperhatikan keadilan, kemanusiaan, dan rehabilitasi. Dengan aksiologi, kita dapat menilai apakah ilmu pemasyarakatan bermanfaat atau tidak bagi kehidupan sehari-hari, serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan mendukung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.